there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, seperti biasa aku masih bisa share lagi nih teman-teman aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, ini tuh aku mau jalan-jalan pagi seperti biasa sama Mas Azza sama adik Arka. Untuk kakak Nabila itu udah berangkat sekolah, jadi kita jalannya itu cuma bertiga aja. Dan ini aku jalannya itu setelah ngantar kakak Nabila sekolah. Nah, terus ini aktivitas aku di rumah. Jadi tadi udah selesai jalan-jalannya, udah selesai muterin gang. Jadi aku tuh kalau setiap pagi tuh mesti jalan kaki muterin gang-gang gitu. Terus nanti tujuan terakhir itu di lapangan Serapu. Terus habis itu ya pulang gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku tuh mau buka-buka jendela. Pokoknya tiap hari tuh aku harus buka jendela. Terus juga pintu yang ada di samping teman-teman, karena itu tuh biar sirkulasi udaranya tuh enak, seger kayak gitu. Jadi pasti aku buka jendela sama pintu yang ada di samping. Nah, kalau aku mau tidur ataupun aku mau pergi, biasanya ya aku tutup lagi. Pokoknya kalau aku di rumah ya aku buka. Tapi kalau mau tidur ya ditutup, karena kan rawan banget ya, takutnya itu nanti ada orang masuk apa gimana gitu. Jadi ya pasti aku tutup. Nah, di sini aku mau lanjut buat beresin kamar aku yang super berantakan. Pokoknya kalau di pagi hari itu ya seperti ini, berantakan banget, belum aku bersihkan. Karena ya itu aku tuh jarang banget yang namanya deep cleaning. Jadi ya riwahnya itu di pagi hari. Nah, ini untuk spraynya alhamdulillah sih aman dari ompolnya Mas Azza ya teman-teman. Jadi cuma aku kebutin aja, terus nanti aku pasang lagi untuk spraynya. Karena pastinya kan kasur itu tuh kalau habis dipakai pasti banyak banget debunya. Jadi ya setiap pagi pasti aku kebersihin seperti ini. Dan ini untuk kasurnya aku geser-geser karena di sela-sela juga pasti banyak banget debunya, nanti mau aku sapu. Nah, ini untuk spraynya aku pasang lagi. Ini tuh dulu aku beli spray murce banget teman-teman. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box, barangkali kalian mau samaan seperti aku. Dan ini tuh spraynya recommended banget sih. Dulu aku beli tuh sekitar berapa ya harganya tuh, kalau nggak salah 100.000 gitu. Tapi bahannya itu enak menurut aku ya teman-teman. Ini tuh aku dulu beli satu. Jadi dulu tuh pas hamilnya Mas Azza itu aku suka banget sama spray. Dulu aku belinya itu merek Soraya. Terus juga yang ini juga nggak kalah bagus ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget sih kalau dipakai. Terus juga nggak gampang geser-geser. Tapi ini nggak sampai bawah. Untuk ukurannya itu ukuran 180 kali 200. Tapi ini nggak sampai bawah ya teman-teman. Kalau yang Soraya itu sampai bawah, jadi dia bener-bener anti geser gitu. Nah, di sini untuk spraynya udah selesai aku pasang. Ini mau aku rapi-rapihin gitu teman-teman, biar kelihatan tambah rapih, karena aku tuh suka banget sama spray yang kelihatan rapih ya. Terus selanjutnya ini aku mau nyapu-nyapu di area sela-sela. Nah, kalau di kamar aku ini untuk catnya warnanya ungu ya teman-teman. Jadi untuk rumah aku ini tuh catnya itu ada yang warna ungu, ada yang warna oranye, ada yang warna putih, pokoknya campur-campur gitu. Nah, alhamdulillah kalau udah bersih-bersih kamar seperti ini, udah rapi, itu rasanya nyaman banget. Pokoknya aku tuh kalau bersih-bersih itu kamar tuh wajib banget
bersih ya teman-teman. Pokoknya tuh kalau mau tidur harus bersih, karena kalau nggak bersih itu kayak nggak bisa tidur, nggak bisa merem gitu, nggak bisa baring-baring. Jadi ya harus aku bersihkan. Nah ini untuk kasurnya aku geser lagi ke samping-samping ya teman-teman, biar mepet ke tembok. Nah untuk kordennya itu bawaan dari kontrakan juga. Jadi kordennya itu warnanya juga ada yang oranye, ada yang warna hijau, pokoknya macam-macam ya teman-teman di sini tuh. Alhamdulillah sih, jadi aku nggak beli korden lagi karena emang udah ada dari sini. Nah ini untuk sarung bantalnya seperti biasa belang-belang, karena aku tuh sekarang udah nggak open buat ngelompokin atau jadiin satu antara spray yang motifnya sama dengan sarung bantal yang motifnya sama ya teman-teman. Jadi ya kayak gini. Nah ini untuk selimut, ini tuh selimutnya anak-anak sama selimut aku ya teman-teman. Ini tuh kalau selimutnya anak-anak alhamdulillah sih punya banyak banget. Jadi kalau masalah selimut aku nggak bingung ya teman-teman, karena udah punya banyak banget. Makanya aku tuh nggak pernah beli yang namanya selimut. Ini tuh selimut tuh dulu kado. Kalau yang selimut oranye ini kado dari ibu mertua. Terus kalau yang selimutnya anak-anak itu kado dari teman-teman pas aku tuh lahiran anak-anak aku ya teman-teman. Karena aku lahiran tuh di sini semua. Jadi ketiga anak aku tuh lahirnya tuh di Kalimantan. Nggak ada yang di Jawa teman-teman, karena aku lebih nyaman aja sih kalau lahiran di sini tuh kan ada suami. Kalau di Jawa tuh suami bisa pulang, tapi takutnya tuh nanti pas lahiran suami tuh belum nyampe rumah teman-teman. Jadi mending di sini aja, ngerawat bareng, apa-apa bareng, pokoknya dilakuin bareng. Jadi lebih ada kesannya gitu, bisa buat cerita besok pas anak-anak tuh udah pada dewasa. Nah ini untuk kamar aku udah kelihatan rapi. Ini selanjutnya aku sapu semua area kamar. Pokoknya aku seneng banget sih kalau udah lihat rumah itu rapi seperti ini. Rasanya tuh happy. Walaupun puasa tapi kita tetap beraktivitas, tetap produktif ya teman-teman. Pokoknya tuh jangan sampai loyo. Asal kita itu kalau sahur ya tetap sahur, jangan sampai melewatkan sahur ya teman-teman, karena itu benar-benar ngefek banget ke tenaga, terus ke daya tahan tubuh, terus juga ke kesehatan juga ya teman-teman. Karena emang sunahnya juga kita itu harus kita juga harus sahur. Jadi ya kita usahakan untuk sahur walaupun sedikit. Nah aku juga kalau sahur aku usahakan untuk makan nasi yang banyak teman-teman, karena aktivitas aku tuh banyak, biar aku tuh nggak lemes. Terus juga minum air putih harus aku cukupin juga, karena aku tuh kan ibu hamil. Jadi untuk kebutuhan air ketuban itu kan harus tercukupi dengan cara mengkonsumsi cairan, yaitu air putih ataupun air degan ya teman-teman. Nah ini tadi tuh aku habis belanja. Di sini aku beli degan tuh satu. Terus juga aku beli buah-buahan, itu ada pepaya sama ada melon. Di sini tuh aku beli melonnya tuh seperempat teman-teman. Ini harganya 15.000. Nah aku senang banget sih melonnya tuh yang warnanya oranye. Jadi lebih enak aja menurut aku daripada yang warna putih. Ini untuk kelapanya aku taruh di sini aja di bagian bawah, karena nanti buat buka puasa. Nah kalau air kelapa itu anak-anak nggak terlalu suka ya teman-teman, karena rasanya itu kan mungkin ada asam-asamnya gitu. Jadi mereka tuh lebih suka kelapanya. Jadi kalau misalkan aku buka puasa, mereka tuh suka banget ikut makan kelapanya teman-teman. Nah ini ada Aza tuh tadi minta dikupasin pepaya, jadi ini aku kupasin, tapi ternyata tuh pepayanya nggak terlalu mateng, masih mengkal gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bisa buat cemilan buah-buahan gitu ya teman-teman, karena emang ibu hamil tuh harus tercukupi nutrisinya, baik itu mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, ataupun mengkonsumsi protein. Jadi aku juga lagi mengkonsumsi protein, terus juga kurma. Kalau kurma itu sehari aku biasanya nyemilin 7 butir gitu teman-teman. Pokoknya konsumsi kurma itu jumlah ganjil gitu, tapi biasanya dalam sehari itu aku konsumsi 7.
Nah terus juga untuk proteinnya aku biasanya sih telur aja sih yang lebih gampang, karena aku tuh jarang banget masak ayam ataupun masak ikan, karena anak-anak aku juga nggak terlalu suka ayam, suami aku juga ya teman-teman. Paling kalau misalkan kepingin ya kita beli aja, kayak misalkan KFC di pinggir jalan gitu teman-teman, KFC-an gitu. Terus juga beli apa namanya, ayam penyet, apa beli lamongan gitu kalau masih kepingin makan ayam. Nah yang wajib itu sih telur, jadi yang lebih gampang aja biasanya aku makan telur rebus, kalau nggak 3 ya 5 gitu. Tapi nggak mesti juga sih, dalam sehari itu kadang ya 2 kadang 3, kalau 5 tuh jarang ya teman-teman, karena nggak kuat juga kalau misalkan makan banyak-banyak. Ini alhamdulillah aku udah selesai untuk bersih-bersih kamar. Selanjutnya ini aku mau pakein baju Ada Arka tuh habis mandi. Ini kakak Nabila juga baru pulang sekolah. Mas Azza tuh baru selesai mandi juga nih teman-teman, sambil ngemil pepaya. Jadi kalau anak-anak aku tuh alhamdulillah masalah makan buah ataupun sayur tuh nggak susah teman-teman, mereka tuh suka. Tapi kalau makan ayam itu agak susah ya, karena kan kadang tuh ayam tuh ada bagian yang susah dikunyah gitu teman-teman. Makanya anak-anak aku tuh kurang suka sih kalau masak ayam. Tapi kalau dibawa ke tempat makan Pak Endut itu mereka tuh bisa makan banyak gitu teman-teman. Mungkin cocok ya, padahal kan sama-sama daging gitu ya. Tapi mereka tuh suka banget kalau makan di sana, terutama yang bagian kremesnya. Sekarang juga udah tanggal 27, bentar lagi aku mau pulang Jawa tanggal 1 April ya teman-teman. Doain semoga di perjalanan nanti aku sama keluarga aku itu diberi keselamatan, kesehatan sampai ke kota tujuan, amin. Nggak kerasa sih tinggal 4 hari lagi ya teman-teman. Pokoknya kami tuh seneng banget karena alhamdulillah untuk tahun ini tuh kita dapat jatah lebaran di rumah. Biasanya tuh kita lebaran di sini ya teman-teman. Jadi untuk jatah lebarannya itu nggak mesti tiap tahun. Ya jadi ya alhamdulillah banget lah untuk tahun ini bisa dapat jatah lebaran. Jadi kita bisa kumpul sama keluarga besar di Jawa. Nah karena aku sama suami aku tuh beda kota, jadi nanti kita itu perginya tuh nggak cuma satu kota aja teman-teman, jadi ke kota suami, ke kota kakakku, terus ke kota aku sendiri. Karena aku kan ibu tuh masih ada di Pekalongan ya teman-teman sama adik aku, jadi nanti kita tuh ke 3 kota, dan sedangkan mas aku itu ada di kota yang sebelahan sama kota suami aku, jadi nggak jauh sih, cuma 1 jam aja dari kota suami ke kota mas aku. Tapi kalau dari kotanya suami ke kota aku tuh 4 jam. Nah sampai di sini dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.